Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Cirebon dengan anggota yang bernama Raihan Zaskia dan Mahrina Anissa Ramadhani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Awal terbentuknya Kerajaan Cirebon. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung kebon pesisir. Pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan Jati. Kerajaan Cirebon juga merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Tahun berdiri dan siapa pendirinya? Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Nama-nama raja yang terkenal: 1. Syarif Hidayatullah, 2. Penembahan Ratu 1, 3. Penembahan Ratu 2, 4. Sultan Matangaji, 5. Ki Gendeng Tapa, 6. Ki Gendeng Alang-Alang, 7. Pangeran Cakrabuana, dan 8. Dalem Agung Pakuwati. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Cirebon. 1. Bangunan Keraton Kasepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. 2. Bangunan Keraton Kamoman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. 3. Bangunan Keraton Kecirebon. 4. Makam Sunan Gunung Jati. 5. Kereta Singa Barong Kasepuhan. 6. Patung Macan Putih. Berikut dapat dilihat peta letak lokasi Kerajaan Cirebon. Proses penyebaran Islam di Kerajaan Cirebon. Proses masuknya Islam ke Cirebon telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang dikirim oleh Kerajaan Demak untuk menyerang atau mengusir Portugis dari Banten. Setelah dikuasai, maka Banten diserahkan pada anak Syarif Hidayatullah yang bernama Sultan Hasanuddin, menjadi sultan pertama di Banten. Kemudian Syarif Hidayatullah bersama Fathahillah berhasil mengusir Portugis. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian bergelar Sunan. Penyebab kemajuan di Kerajaan Cirebon. Faktor kemajuan Kerajaan Cirebon. 1. Pendidikan keagamaan di Cirebon terus berkembang. 2. Pada abad ke-17 dan ke-18 di keraton-keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat memikat perhatian. Penyebab runtuhnya Kerajaan Cirebon. Peruntuhan Kerajaan Cirebon. Latar belakang peruntuhan ini disebabkan oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I yang merupakan penguasa Mataram. Faktor penyebab peruntuhan lainnya terjadi dalam perjanjian dengan FOC pada 7 Januari 1681, mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi dan perdagangan di Kerajaan Cirebon. Tahun 1697, Kerajaan Cirebon terbagi menjadi dua, yaitu Kacirebonan dan Kaprabonan. Tahun ini menjadi awal mulai faktor keruntuhan Kerajaan Cirebon yang diakibatkan oleh adanya kolonialisme. Selain kolonialisme, faktor penyebab lainnya diakibatkan oleh campur tangan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Kedua kerajaan ini memiliki tujuan menguasai Kerajaan Cirebon yang lokasi perdagangannya strategis.
Berikut beberapa perkembangan di Kerajaan Cirebon. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Cirebon. Perkembangan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan. Maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosial di Kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan. Di antara golongan yang ada antara lain golongan raja beserta keluarganya, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan budak. B. Kehidupan politik. Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Denmark. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan Cirebon. Dikatakan oleh Tom Pires, yang menjadi dipasti Cirebon adalah seorang yang berasal dari Gresik. Babat Cirebon menceritakan tentang adanya kekuasaan Cakrabuana atau Haji Abdullah yang menyebarkan agama Islam di agama kota tersebut, sehingga upeti berupa terasi di pusat penjajaran lambat laun dihentikan. C. Kehidupan ekonomi. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. D. Kehidupan pendidikan. Tahun 1808, di Cirebon dibangun sebuah sekolah tingkat rendah untuk masyarakat umum yang dapat menampung 150 murid. Dibangun pula sekolah tingkat rendah yang dapat menampung 60 orang, dikhususkan untuk pelajar perempuan. Selain pendidikan di sekolah umum, pendidikan di pesantren dan madrasah pun terus berkembang. Pendidikan di pesantren dan madrasah di wilayah Cirebon sudah lebih dahulu ada dibandingkan sekolah umum. Terakhir E. Kehidupan pemerintahan. Pada abad 13 kota Cirebon ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional, dan pada tahun 1479 berkembang pesat menjadi pusat penyebaran dan kerajaan Islam, terutama di wilayah Jawa Barat. Kemudian setelah penjajah Belanda masuk, dibangunlah jaringan jalan raya, darat, dan kereta api sehingga memengaruhi perkembangan industri dan perdagangan. Siang-siang pergi ke pantai, jangan lupa bawa dompet. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.